kesekian kalinya, sidang lanjutan kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang yang menarik perhatian publik ini kembali menyaksikan kehadiran Baim Wong yang menepati janjinya untuk terus hadir dan mengawal proses hukum perceraian yang tengah berlangsung. Namun seperti sidang-sidang sebelumnya, Paula Verhoeven tidak hadir di ruang sidang dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Agenda sidang pada Rabu kemarin masih berfokus pada pengajuan saksi-saksi dari pihak Baim, baik itu saksi fakta maupun saksi ahli. Baim mengajukan 2 orang saksi fakta yang diperkirakan akan memberikan keterangan penting dalam persidangan ini. Selain itu, ia juga menghadirkan seorang saksi ahli, seorang psikolog anak yang diharapkan dapat memberikan pandangan profesional terkait dampak perceraian terhadap anak-anak mereka yang tentu menjadi fokus utama dalam proses perceraian ini. Kehadiran saksi ahli ini diprediksi akan memperkaya bukti-bukti yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Sidang yang berlangsung tertutup itu kembali menunjukkan suasana yang cukup panas, sebagaimana sidang-sidang sebelumnya. Meskipun dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga privasi kedua belah pihak, atmosfer di ruang sidang terasa kental dengan ketegangan. Baim Wong yang tampaknya sangat fokus pada proses perceraian ini terus memberikan pernyataan dan klarifikasi mengenai keinginannya untuk memastikan hak-hak anak-anak mereka terlindungi. Nanti aja fokusin dulu. Papa doain aja ya. Iya, semua sehat. Fokusin dulu. Ya bisa. Santri Pak. Tadi sidang satu ahli di bidang anak, 2 saksi fakta yang menerangkan fakta-fakta hot. Nah itu aja. Hot. Nah itu. Udah gitu aja. Pokoknya saya hanya bicara seperti itu. Artinya apa yang ada di persidangan, ada saksi fakta. Jadi saksi fakta itu artinya saksi yang mengetahui, melihat, dan ada di satu kejadian. Dia menerangkan sesuatu, ya keterangan yang menurut saya hot. Udah gitu aja deh. Kami menilai bahwa pemeriksaan tadi itu ada beberapa hal dan bahkan kami menilai itu menguntungkan kami gitu ya. Nah, itu terutama terkait dengan ahli. Karena di situ kan harusnya dia ada metodologi sebenarnya dalam ahli gitu ya. Ya salah satunya itu adalah wawancara. Nah, wawancara seharusnya itu memang harus keduanya, tapi informasinya hanya sepihak. Gitu. Harusnya itu kan dua pihak. Gitu kan. Nah, itu makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu temuan dan itu menjadi suatu konklusi yang kuat. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kita katakan ini memang tidak kuat. Nah, oleh sebab itu maka memang kami nilai ini menguntungkan kami. Nah, oleh sebab itu kami memang sebenarnya menilai dari kesemua ahli dan saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka. Iya, saya mau buru-buru. Ada rencana nggak Mas liburan? Akhir tahun mungkin ada rencana anak-anak? Nanti dibilang apa lagi nanti bingung. Nggak mungkin anak-anak minta pengen jalan kemana gitu Papa? Mungkin belum ini. Punten. Iya punten dulu ya. Tanggal 8 insya Allah ada saksi lagi. Dari pihak Baim juga. Ya, itu mungkin yang terakhir. Karena saya pikir sudah cukup karena mempunyai peristiwa-peristiwa. Yang kedua ada ahli lagi yang melakukan terapi terhadap trauma anak seperti itu. Tapi respon Baim sendiri ketika tadi mendengar pernyataan ahli gimana mungkin? Ya, yang dia tahu memang ada trauma delay yang nggak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Baim jelaskan beberapa kali. Apa yang mereka katakan di secara publik gitu kan, ya itu silakan aja dia ngomong apa gitu kan. Tapi ini kan proses pemeriksaan masih berlangsung gitu kan dari versi mereka. Gitu. Nah, jadi dalam konteks pada saat ini kami menilai bahwa yang namanya saksi-saksi yang mereka ajukan itu bertolak belakang, berseberangan dan tidak menguatkan atau
melemahkan dari dalil mereka sendiri. Tapi merasa lega nggak sih motif buktinya udah diungkapkan di... Iyalah, di tempat yang tepat ya. Sebanyak 79 bukti telah diserahkan Baim Wong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai bagian dari proses perceraian yang tengah berlangsung dengan Paula Verhoeven. Bukti-bukti tersebut menurut Baim terkait dengan tudingan adanya orang ketiga yang menjadi salah satu alasan perceraian mereka. Baim mengklaim bahwa bukti-bukti tersebut dapat menunjukkan adanya pihak ketiga yang diduga turut mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka. Namun, klaim tersebut tentu tidak diterima begitu saja oleh pihak Paula. Sebagai balasan atas tudingan Baim, kuasa hukum Paula segera melayangkan bantahan dengan menyebut bahwa Baim telah melakukan akses ilegal ke ponsel Paula. Pihak Paula menuding bahwa Baim telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta hak perlindungan data pribadi. Menurut mereka, Baim telah mengakses data pribadi Paula tanpa izin yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merupakan tindakan yang tidak etis dan merusak privasi seseorang. Terkait dengan data elektronik gitu ya. Nah, data elektronik ini kan kaitannya ada bersinggungan dengan dua undang-undang gitu ya. Satu Undang-Undang ITE dan kemudian kedua itu Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya. Undang-Undang ITE ini kan ada 3 kali perubahan lah ya. Ada di 11 2008, kemudian 19 tahun 2016 dan kemudian terakhir itu 1 tahun 2024. Apa itu bukti-bukti sebenarnya gitu ya. Dan apa juga disebut sebagai illegal access gitu ya. Nah, terkait dengan itu bersinggungan juga nanti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Khususnya dalam pasal 15, pasal 20 ayat 2, pasal 22 gitu kan. Nah, di situ memang diterangkan gitu kan bahwa yang namanya bukti elektronik gitu ya. Memang harus ada pembanding terlebih dahulu gitu kan. Ya, apakah suami istri itu bisa dikatakan sebagai satu personal sama? Tidak. Karena apa? Ya namanya perbuatan itu adalah personal dengan personal. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa pokoknya suami dan istri gitu ya itu bisa bisa menghilangkan atau memaafkan gitu kan dari suatu perbuatan itu benar. Tidak. Hah? Legal akses lah. Suami istri kok Nggak berlaku. suami Legal akses. istri. Memang Baim bukan suaminya. Gitu loh. Itu ada aturannya lah. Jadi nggak perlu saya menguliai lagi. Suami istri kan sudah dijawab tadi. Suami istri tidak mungkin ada illegal access. Suami istri saling memegang password. Artinya boleh membuka satu sama lain. Jadi illegal access tidak ada. Yang kedua, yang berhak menilai bukti, yang berhak menilai saksi itu bukan pengacara, tapi adalah majelis hakim yang menilai. Jadi, yang punya hak apakah itu buktinya itu bagaimana dan seterusnya itu hakim yang punya hak. Artinya tidak ada penolakan. Dan nanti dia dinilai apakah itu karena pada saat proses pembuktian itu dikonfrontir, artinya dikonfrontir betul tidak ini data dari kamu, betul dibetulkan dalam ruang persidangan. Di tengah gempuran Baim Wong yang terus menghadirkan begitu banyak saksi dan bukti dalam persidangan perceraian mereka, Paula Verhoeven memilih untuk berjuang dalam diam. Sementara Baim menyerahkan 79 bukti yang diklaimnya untuk membuktikan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, Paula tidak terbawa arus pertarungan media dan tetap berfokus pada perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anak mereka, Keanu dan Kenzo. Tidak seperti Baim yang terbuka dengan setiap langkahnya di depan publik, Paula lebih memilih untuk mengungkapkan perasaannya melalui cara yang lebih pribadi dan introspektif.
Salah satu cara yang baru-baru ini ia gunakan untuk mengungkapkan tekad dan keyakinannya adalah melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahannya, Paula membagikan sebuah video yang berisi pesan agama yang menyebutkan bahwa anak laki-laki adalah milik ibunya sampai akhir hayat. Anak laki-laki milik ibunya sampai akhir hayatnya. Anak perempuan milik ayahnya sampai dia menyerahkan kepada suami anak perempuan itu pada saat ijab kabul. Dalam kasus seperti perceraian, hak yang terbaik itu adalah apa yang terbaik buat anak. Jadi di dalam hukum kompilasi hukum Islam, selama anak itu belum berumur 12 tahun, maka itu dikembalikan kepada majelis hakim. Majelis hakim nanti akan melihat mana yang terbaik untuk anak, apakah di ayahnya atau kepada ibunya. Tapi di saat anak berumur di atas 12 tahun, anak itu yang memutuskan. Itu kompilasinya. Jadi saat ini ada di tangan majelis hakim. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya di Tiger Wong Entertainment. Ketemu tapi dengan syarat, tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum. Dia mempunyai hak, bukan objek hukum. Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian.